Pada zaman dahulu kala, di langit tinggi tempat para dewa bersemayam, hiduplah seorang penguasa agung yang bijaksana bernama Kaisar Langit, Jade Emperor. Konon dikisahkan ia ingin menentukan penghuni surga dan bumi yang setia mewakili alam dalam sebuah siklus yang sakral. Maka Kaisar Langit memutuskan untuk menyelenggarakan sebuah kontes agung, perlombaan lintas sungai bagi semua hewan. Hewan yang tiba lebih dahulu di ujung perlombaan akan memperoleh hak istimewa menjadi raja tahun dalam urutan 12 tahun sulung. Menurut legenda, tikus berhasil menang dalam perlombaan itu dan berhak menjadi shio pertama dalam siklus 12 tahun. Cerita mengenai perlombaan hewan shio ini dipenuhi intrik dan kejutan. Misalnya saat hari perlombaan tiba, si tikus yang cerdik bersembunyi di punggung kerbau besar saat menyeberangi sungai. Ketika kerbau hampir sampai ke tepi, tikus pun melompat lebih dahulu dan merebut kemenangan di garis finish. Kerbau yang gagah akhirnya menempati urutan kedua dengan tenang. Selanjutnya macan yang perkasa berkutat menghadapi arus deras, tetapi ia tetap mampu sampai di pantai dan duduk sebagai urutan ketiga. Kelinci yang lincah melompat dari batu ke batu di tengah sungai untuk menghemat tenaga, sehingga menjadi yang keempat. Dalam kisah yang sama, naga sakral nyaris menjadi yang pertama karena terbang di atas sungai, tetapi ia memilih membantu makhluk lain yang membutuhkan hujan dan angin. Naga baru tiba di pantai setelah menurunkan hujan, sehingga ia berada di urutan kelima. Ular yang ternyata bersembunyi di tumit kuda tiba-tiba muncul di akhir lomba dan merebut urutan keenam. Kuda yang kuat mengikuti di urutan ketujuh setelah terkejut ditabrak ular. Kambing, domba, monyet, dan ayam jago bekerja sama membuat rakit dan berlomba bersama-sama sehingga mereka saling mengalah menjadi urutan ke-8 kambing, ke-9 monyet, dan ke-10 ayam. Sebelum ekor perlombaan tiba, anjing yang terlalu asik bermain dalam air malu-malu menyudahi lomba di urutan ke-11. Akhirnya, babi yang sempat tertidur karena lapar dan lelah menyeberang terakhir dan melengkapi 12 urutan shio. Dari sinilah terbentuklah urutan resmi 12 shio, tikus, kerbau, macan, kelinci, naga, ular, kuda, kambing, domba, monyet, ayam, anjing, dan babi. Kisah perlombaan agung inilah yang diceritakan secara turun-temurun untuk menjelaskan urutan dan hubungan antar hewan dalam kalender shio Tiongkok. Selain kisah lomba, ada pula cerita lain yang populer seperti bagaimana si kucing tidak jadi ikut shio karena dikhianati si tikus yang tak mau membangunkannya, sehingga kucing tidak memperoleh giliran dan kini dianggap musuh tikus. Namun terlepas dari variasi cerita, inti yang tetap adalah bahwa Kaisar Langit dan para hewan bersama-sama menciptakan siklus waktu yang sakral dan penuh makna. Setiap hewan dalam zodiak Tionghoa memiliki simbolisme dan nilai filosofi tersendiri. Dalam tradisi Tiongkok diyakini bahwa shio melambangkan sifat bawaan atau peruntungan tertentu yang memengaruhi karakter manusia, kesesuaian, dan perjalanan hidup. Nah, secara ringkas, makna simbolis dari masing-masing hewan adalah sebagai berikut. 1. Tikus melambangkan kecerdikan, kelincahan, dan kelapangan jiwa. Orang bersio tikus diyakini cerdik, cepat tanggapmu dalam peluang, dan pandai bertahan di situasi sulit. Kedua, kerbau simbol ketekunan, kekuatan, dan keteguhan hati. Shio kerbau identik dengan kerja keras, kesabaran, dan tanggung jawab yang besar. 3. Macan lambang keberanian, kekuatan, dan semangat petarung. Mereka yang bersio macan bersifat berani menghadapi tantangan, percaya diri, dan berjiwa pemimpin. Keempat, kelinci melambangkan kelembutan, keanggunan, dan kehati-hatian. Shio kelinci diasosiasikan dengan sifat tenang, penyayang, serta kehati-hatian dalam bertindak. Kelima, naga, lambang kekuasaan, keberuntungan, dan kebijaksanaan luhur. Naga yang mitologis menunjukkan kekuatan gaib, kemakmuran, dan karisma istimewa. Orang bersio naga dipercaya memiliki nasib yang gemilang dan karisma alami. 6. Ular, simbol kecerdasan, kebijaksanaan, dan intuisi. Shio ular mengandung makna misteri dan renungan mendalam. Mereka cenderung bijaksana, misterius, serta cepat tanggap. 7.
Kuda melambangkan semangat merdeka, energi, dan kecepatan. Sio kuda dikenal berjiwa petualang, penuh energi, dan suka kebebasan. Kambing ke-8, simbol kedamaian, keramahan, dan keharmonisan. Orang kambing diasosiasikan dengan sifat lembut, bersifat penyayang, dan cenderung sosial. 9. Monyet, lambang kecerdikan, kreativitas, dan kelincahan intelek. Sio monyet berwatak cerdas, jenaka, serta suka mencari tantangan baru. 10. Ayam, melambangkan kepercayaan diri, ketepatan, dan kesiapsiagaan. Mereka yang bersio ayam dikenal rajin, disiplin, dan berani mengungkapkan pendapat. 11. Anjing, simbol kesetiaan, kejujuran, dan keadilan. Sio anjing identik dengan teman setia, rendah hati, dan berani membela kebenaran. 12. Babi melambangkan kemakmuran, integritas, dan kepasrahan. Orang bersio babi dianggap jujur, suka berbagi, dan sering mendapat keberuntungan dalam kehidupan. Kesemuanya ini bukanlah sekadar stereotip kosong. Dalam budaya Tiongkok kuno dan modern dipercaya bahwa kombinasi hewan tahun kelahiran seseorang dapat memengaruhi kepribadian serta jalannya hidup. Menurut literatur astrologi Tiongkok, tanda hewan dalam kalender menunjukkan pencitraan diri atau bagaimana orang dipersepsikan oleh lingkungan. Dengan kata lain, setiap hewan shio berperan sebagai lambang karakter dan keberuntungan sejalan dengan ajaran Yin Yang dan astrologi Asia Timur pada umumnya. Sejarah penggunaan kalender 12 hewan di Tiongkok sangat kuno. Setelah masa legenda Kaisar Langit berlalu, sistem penanggalan ini mulai didokumentasikan secara resmi dalam catatan sejarah Tiongkok. Menurut penelitian historis, kalender hewan, sistem Shio, baru muncul setelah diberlakukannya suatu aturan pemerintahan tertulis kuno. Dalam sistem ini, setiap hewan Shio ditautkan dengan salah satu dari 12 cabang langit, earthly branches, dalam penanggalan lunar Tiongkok. Misalnya, tahun pertama pada siklus dihubungkan dengan cabang langit pertama yang disimbolkan oleh tikus, tahun kedua ke cabang kedua sebagai kerbau, dan seterusnya. Maka dapat dikatakan bahwa tahun kelahiran seseorang secara langsung menentukan hewan Shio yang melekat pada dirinya. Dokumen tertua dari dinasti Han Timur, sekitar abad ke-1 Masehi, telah menyatakan kaitan antara karakter penanggalan dengan hewan. Ahli filologi Han, Xu Shen, dalam karya sinologinya menguraikan bahwa karakter Xi digambar lambang ular dan karakter Hai adalah babi. Karena nama-nama cabang langit ini terdengar mirip dan sering membingungkan, akhirnya bangsa Tiongkok memakai binatang peliharaan yang akrab agar mudah diingat. Inilah asal-muasal penggantian lambang angka tahun menjadi 12 hewan di ikonik. Sejarah memang tidak menyimpan catatan tertulis pasti kapan tradisi Shio mulai. Namun rujukan yang ada menunjukkan bahwa penyatuan hewan-hewan penanggalan ini sudah dipergunakan setidaknya sejak abad-abad awal sebelum Masehi. Kalender tersebut amat penting untuk kegiatan agraria, peribadatan, dan kehidupan sehari-hari masyarakat Tiongkok kuno. Orang percaya bahwa siklus 12 tahunan ini mengatur waktu musim tanam, pesta rakyat, serta menandai kelahiran dan karakter individu menurut Shio masing-masing. Kunci pemahaman mendalam tentang Shio adalah konsep Yin Yang dan 5 elemen dalam filsafat Tiongkok. Setiap hewan Shio tidak berdiri sendiri, ia memiliki sifat Yin atau yang dan terkait dengan salah satu 5 unsur alam, kayu, api, bumi, logam, air, secara tetap. Dapat dilihat pola pembagian yin yang dan elemen tetap bagi setiap Shio. Tikus sebagai Shio pertama bersifat yang, kerbau yin, macan yang, dan seterusnya. Demikian pula, setiap hewan dikaitkan pada salah satu elemen tetap sesuai tradisi kuno. Misalnya tikus berunsur air, naga unsur bumi, ular unsur api, monyet unsur logam, dan seterusnya. Kombinasi ini membuat setiap tahun dalam 60 tahun siklus penuh unik. Misalnya tahun tikus air, tikus logam, dan seterusnya, lalu berputar dengan elemen yang berbeda. Dengan cara ini, siklus 60 tahun, sexagenary, dihasilkan dari persilangan 12 hewan dan 5 elemen yang dipasangkan dengan yin atau yang untuk membentuk 10 batang langit. Secara budaya, yin dan yang serta 5 elemen ini melengkapi makna tiap Shio. Shio yang berjenis yang, seperti tikus, macan, naga, kuda, monyet, anjing, diasosiasikan dengan sifat maskulin, aktif, dan terang. Sebaliknya Shio Yin, kerbau, kelinci, ular, kambing, ayam, babi, lebih feminin, pasif, dan lembut.
Unsur 5 elemen menambah detail karakter dan peruntungan. Contohnya, orang naga bumi diyakini berbeda sifatnya dari naga air. Menurut kepercayaan astrologi Tiongkok, kombinasi Shio, Yin Yang, dan elemen ini menentukan kecocokan pasangan, ramalan nasib, bahkan tata letak feng shui dalam kehidupan sehari-hari. Di dunia modern, kepercayaan terhadap Shio masih hidup subur, terutama di kalangan masyarakat Tiongkok, Taiwan, Hong Kong, serta komunitas Tionghoa di Asia Tenggara dan sekitarnya. Shio sering dihubungkan dengan praktik feng shui, ramalan peruntungan, dan aspek budaya populer. Misalnya, setiap tahun baru Imlek, orang Tionghoa menghias rumahnya dengan gambar hewan Shio tahun itu untuk mengundang keberuntungan. Banyak orang juga percaya bahwa Shio memengaruhi kepribadian dan nasib. Media dan horoskop timur sering menayangkan ramalan berdasarkan Shio tahunan. Di samping itu, kalender Shio telah menjadi bagian warisan budaya Asia Timur yang luas. Sistem 12 tahun ini bukan hanya digunakan di Tiongkok, tetapi juga diadopsi di Jepang, Korea, Vietnam, dan negara lain dengan variasi lokal. Misalnya di Vietnam, shio babi digantikan oleh kucing, sedangkan di Jepang shio babi disebut shishi, babi hutan. Meskipun demikian, konsep dasarnya tetap sama, mengenal sifat individu lewat lambang hewan kelahiran masing-masing. Para ahli antropologi menilai shio sebagai salah satu contoh totemisme budaya, di mana hewan-hewan sakral dijadikan panduan moral dan sosial bagi masyarakat. Praktik berpatokan pada shio untuk memilih hari baik atau menilai kecocokan pasangan, misalnya merisaukan kecocokan shio suami istri, lazim ditemui. Dalam feng shui, posisi hewan shio di arsitektur atau dekorasi dipercaya dapat memengaruhi energi QI di rumah. Berbagai tradisi dan festival, seperti Festival Pertengahan Musim Gugur dan Cap Gomeh, seringkali memuat simbol-simbol shio. Semua ini menunjukkan bahwa 12 hewan shio terus memainkan peran penting dalam kehidupan sehari-hari meski dunia sudah serba modern. Secara singkat, ke-12 hewan shio dan kisahnya tidak hanya dongeng belaka, tetapi merefleksikan pemikiran filosofis yin yang, kosmologi, dan nilai-nilai masyarakat Tiongkok kuno serta baru. Dalam kultur populer kini, pembahasan tentang shio mulai dari ramalan tahunan hingga tagar media sosial #Tahun Naga menyatukan tradisi klasik dengan bahasa kontemporer. Tradisi ini menjadi bagian identitas budaya yang terus diwariskan turun-temurun. Legenda tentang Kaisar Langit dan 12 shio menegaskan betapa mitos dan sejarah bersatu dalam kebudayaan Tionghoa. Kisah perlombaan lintas sungai bukan hanya cerita dongeng, tetapi fondasi bagaimana masyarakat melihat waktu dan diri mereka. Setiap hewan yang dipilih Kaisar Langit menjadi simbol karakter dan takdir, menghubungkan tiap individu dengan tatanan alam semesta melalui konsep yin yang dan unsur 5 unsur. Sejarah pembentukan kalender shio juga mencerminkan kecanggihan astronomi dan bahasa simbol Tiongkok kuno. Satu contoh sinergi antara ilmu pengetahuan dan kepercayaan spiritual. Hingga hari ini, 12 hewan shio tetap hidup dalam kebudayaan Asia Timur. Masing-masing melambangkan harapan nilai-nilai luhur, ketekunan kerbau, keberanian macan, keberuntungan naga, yang masih relevan di zaman modern. Masyarakat zaman sekarang mungkin tidak lagi mengaitkan sepenuhnya shio dengan nasib, tetapi mereka menghargai nilai kebersamaan saat perayaan Imlek, kearifan lokal, dan identitas budaya yang diwarisi melalui mitos ini. Dengan kata lain, warisan 12 shio telah berhasil menyatukan tema-tema mitologi, sejarah, dan filsafat dalam budaya Tionghoa. Cerita Agung Kaisar Langit dan hewannya tidak hanya mengajarkan kenangan masa lalu, tetapi juga nilai ketekunan, kecerdikan, dan keharmonisan yang terus mewarnai kehidupan jutaan orang hingga kini. Kalau kamu suka dengan cerita tentang asal-usul 12 shio ini, jangan lupa untuk like videonya sebagai bentuk dukungan. Kalau kamu punya cerita versi lain atau ingin request mitologi lain, tulis di kolom komentar ya. Dan pastikan kamu subscribe channel Belajar Mitologi biar nggak ketinggalan kisah-kisah seru lainnya dari berbagai belahan dunia. Yuk, share juga ke teman-temanmu yang suka cerita sejarah, budaya, dan legenda kuno. Sampai jumpa di video selanjutnya.